Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam materi pertama Siskom, sistem komputer. Dan langsung saja, apa itu komputer? Menurut bahasa Inggris, komputer itu adalah to compute, artinya alat hitung. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin yaitu computare, yang berarti menghitung. Kemudian ada istilah sistem komputer. Sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu, menerima input, memproses input, kemudian menyimpan perintah-perintah dan menyediakan output dari hasil suatu proses. Kemudian dari sistem komputer tersebut terdapat elemen-elemen utama, yaitu ingat, satu adalah hardware, ya, yang kedua adalah software, yang ketiga adalah brainware. Hardware di sini merupakan perangkat keras. Ya, perangkat keras itu artinya benda yang terlihat, bisa dipegang. Ya, itu adalah hardware. Nah, hardware tersebut itu terbagi dari beberapa bagian lagi. Ya, itu diantaranya satu input, yaitu alat masukan data. Artinya bahasa Inggris in itu masuk. Jadi input adalah masuknya data yang akan diproses oleh bagian pemroses, yaitu CPU. Nanti akan muncul ya. Kemudian untuk menghasilkan output gitu. Jadi ada input, ada proses, ada juga output. Itu bagian dari hardware ya. Contoh input banyak, bisa keyboard, ada mouse, ada kamera, ada light pen, ada scanner, dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih detail lagi di materi berikutnya ya. Kemudian dari input ini itu masuk ke suatu bagian yang namanya proses. Apa fungsinya? Adalah alat untuk memproses data. Dari mana datanya? Dari input. Nah, kemudian setelah diproses, itu ada bagian lagi yang bertugas untuk sebagai pengeluaran. Artinya sebagai bukti dari apa yang diinput setelah diproses ya. Contohnya misalnya ada alat untuk mencetak di kertas, nah itu adalah printer. Kemudian untuk melihat hasil daripada input sendiri adalah berupa layar monitor, bisa LCD ya, bisa monitor. Kalau zaman dulu itu yang besar ya gitu. Kemudian outputnya berupa apa lagi? Kalau printer itu berupa cetakan atau tulisan. Kalau monitor itu berupa gambar atau video ya. Dan satu lagi yang sering kita gunakan adalah speaker, yaitu fungsinya untuk mendengarkan suara atau audio. Nah, speaker ini juga berfungsi sebagai output ya. Kemudian di dalam CPU sendiri ada tempat penyimpanan yang namanya storage, disebut istilahnya storage, yaitu alat penyimpanan dari data-data yang diproses kemudian menjadi output ya, seperti lagu, video, data, hasil ketikan itu tersimpan yang namanya storage. Storage di dalam CPU itu ada yang namanya hard disk ya. Itu di dalamnya nanti kita bahas juga. Kemudian kalau yang sering kalian lihat, kalian sudah tahu ada yang namanya flash disk. Kalau zaman dahulu itu ada yang namanya disket. Nah, penyimpanan media penyimpanan itu ya bisa memori, MMC, dan segala macam. Oke, itu tadi bahasan tentang hardware. Sekarang kita lihat
Apa itu software? Ya, jadi ulangi bahwa elemen utama dari sistem komputer ada hardware, ada software, ada brainware. Hardware tadi adalah perangkat keras. Nah, sekarang software adalah perangkat lunak. Ya, perangkat lunak itu berupa sistem. Kalau di HP, di Android atau smartphone atau gadget itu adalah APK, artinya aplikasi, itu program. Banyak program atau aplikasi yang ada di dalam sistem komputer, baik itu operating system dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan lagi lebih rinci lagi. Oke, satunya yang lebih penting lagi nih, yang tidak kalah penting ya, maksud Bapak adalah brainware. Apa itu brainware? Brain itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia adalah otak, ware adalah perangkat. Nah, brainware adalah artinya pengguna komputer atau user, tulisannya user. Oke, nah itu sebagai pengguna. Usernya siapa saja? Ya bisa siapa saja. Oke, berarti ada 3 hal: 1 hardware, 2 software, 3 brainware. Itulah elemen utama dari sistem komputer. Sementara manfaat komputer tersendiri apa sih? Pada awalnya memang komputer diciptakan untuk menghitung, namun saat ini sudah lebih luas dan lebih berdaya guna, ya, lebih berfungsi mengolah data, menganalisa data, menyimpan data, mengirim data, bahkan untuk berkomunikasi pun bisa. Ya, Bapak ulangi. Elemen utama dari sistem komputer adalah 1 hardware, 2 software, 3 brainware. Kemudian elemen dari bagian dari hardware itu ada 4: 1 input, 2 proses, 3 output, yang keempat adalah storage atau penyimpanan. Baik, anak-anakku sekalian yang hebat dan luar biasa, terima kasih dalam materi perdana kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, selalu bersemangat. Salam Jaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bereligi, cinta negeri, bertradisi dan berteknologi. Hidup SMK Widya Nusantara.